Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu Prodi di Fakultas Rekayasa Sistem. Ya, baik. Hari ini sesuai dengan surat yang kami lampirkan di grup Sekretaris Program Studi, bahwa hari ini kita akan ada diskusi sebenarnya bagaimana agar pelaporan yang kita punya di program studi kita bisa terlapor lebih awal. Jika nanti ada kendala di tengah jalan, jadi kita bisa menemukan solusi yang ditawarkan seperti apa gitu. Karena selama ini yang kita lakukan, biasanya kita melakukan di akhir, terutama untuk kayak tugas akhir, terus pengecekan mata kuliah di transkrip yang bahasa asingnya, itu biasanya di akhir yang dilakukan. Nah, dan dari universitas itu biasanya dikasih tenggang waktu yang dia cukup singkat. Nah, oleh karena itu, maka hari ini sesuai dengan surat yang disampaikan, kami mengundang Bapak Ibu Sekprodi di lingkungan Fakultas Rekayasa Sistem. Ini sebenarnya mengingatkan sih, karena Bapak Ibu juga sudah melakukan proses ini. Mungkin nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa meneruskan ke masing-masing dosen PA mungkin untuk mengawal mahasiswanya agar mengisi di siakat dan menginformasikan kembali mungkin ke dosen yang pembimbing skripsi agar mengingatkan mahasiswanya mengisi di siakat gitu. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Sekprodi Informatika Bapak M. Zulkarnain dan juga Sekprodi Teknik Industri Bapak Koko Hermanto. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sebenarnya di siakat kita itu sudah cukup lengkap. Jadi kalau kita melaporkan ke Pedidikti itu tinggal ditarik di siakat gitu. Cuman setelah saya lihat riwayatnya di sini ada beberapa yang tidak ternilai tidak terdata dengan lengkap gitu. Kebanyakan beberapa tahun terakhir itu dilapornya langsung ke Pedidikti sehingga rekam jejak di siakatnya itu tidak terlihat. Tetapi ketika kita buka Pedidikti ini riwayatnya ada gitu di sini. Ini mungkin kilas balik sedikit Bapak Ibu. Kemarin dari universitas pernah dilakukan seperti sosialisasi juga ke Bapak Ibu program studi terkait dengan mungkin hal-hal yang dilakukan kayak di awal semester, terus kayak ngerekap nilai agar IPS itu muncul, agar IPK itu muncul gitu. Itu ada beberapa tombol gitu yang diklik gitu. Untuk back office-nya sepertinya lebih kurang sama sih dengan yang back office di fakultas gitu. Kalau untuk di peserta kelas ini kan di ranah fakultas. Nah, ini mungkin untuk mengingatkan kembali, ini di rekap nilai nggak kelihatannya. Nah, jadi di rekap nilai. Nah, di rekap nilai ini salah satu menu yang berfungsi untuk ketika di akhir semester. Biasanya kan mahasiswa itu sudah mendapatkan hasil studinya. Nah, hasil studi itu nanti bisa keakumulasikan ketika mahasiswa melakukan rencana studi untuk semester berikutnya. Kita harus melakukan rekap nilai di sininya. Apa fungsinya? Agar ini bisa terlihat IPS-nya berapa gitu, IPK-nya berapa. Nah, kebanyakan itu kadang lupa dilakukan sehingga ketika mahasiswa melakukan eh, KRS berikutnya itu tidak muncul rekap nilainya gitu. Jadi ini kalau Pak Jul sama Pak Koko sudah hatam sih di sini tinggal dipilih program studinya gitu kan disesuaikan semua angkatan aja nggak masalah. Nanti tinggal ditampilkan. Nah, di sini biarkan yang tetap diupdate. Di sini update jenisnya yang nggak usah diganti di sininya. Ini nggak usah diganti. Ini ada dua pilihan, update sama reset di sini. Jadi biarkan diupdate. Ini nanti yang belum bisa ngupdate untuk nilainya gitu kalau di sini. Saya sebenarnya berharap ada Pak Amri gitu kan ya. Ada Pak Halid gitu. Karena targetnya mungkin Bapak Ibu Sekpro gitu. Mungkin yang baru di sininya. Terus, aduh. Nah, terus yang berikutnya, eh
sebelum ke tugas akhir, mungkin di sini ada menu transkrip, tapi tadi saya cek, kemarin kan saya sempat minta satu mahasiswa dari Pak Jul, terus saya minta satu mahasiswa juga dari Pak Kuku. Tadi sudah saya cek dua mahasiswa tersebut atas nama Alip sama satunya di Teknik Industri. Kalau untuk transkrip rata-rata sudah aman sih di bawahnya untuk transkripnya. Sudah bahasa asingnya gitu. Biasanya kan bahasa asing ini nanti kalau misalkan ada yang belum belum apa namanya belum terlampir gitu di transkripnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengganti di transkrip, tapi nanti gantinya di kurikulum. Karena kalau diganti di transkrip itu per satu mahasiswa gitu. Ketika di-update nanti dia biasanya nggak berubah. Transkrip itu agar nggak berubah itu kita harus menguncinya. Tapi itu kita kunci ketika dia sudah didaftarkan yudisium agar nggak berubah kegeser. Karena kalau dia kegeser biasanya karena kan kurikulum kita banyak ya. Nah itu kan ngambilnya dari beda-beda kurikulum. Ini yang mana ya? Yang ini ya kalau nggak salah. Coba saya lihat. Ini kalau teknik industri sama informatika yang saya punya akunnya sudah aman sih. Nah, kalau saya untuk tugas akhirnya, jadi ini nyambung sama punya mahasiswa Bapak Ibu di sininya untuk tugas akhir. Ini kan ada menu pendaftaran tugas akhir. Nah, kalau untuk MBKM kemarin mungkin kita bahas setelah ini, karena kan Pak Koko sudah yang membuat di Siakat. Ketika dibuat di Siakat, maka nanti baru muncul di sininya yang dibuka sama program studi. Nah, kalau untuk tugas akhir, di sini tinggal di menu pendaftaran tugas akhirnya. Ini salah satu mahasiswa yang belum mengisi. Jadi nanti bisa mengisi dengan lengkap datanya di sini diisi, maksudnya mengisi topiknya apa gitu sesuai yang dengan yang disampaikan oleh program studi pada saat sosialisasi skripsinya. Nanti bisa diisi, terus statusnya diajukan. Judulnya nggak apa-apa, pakai judul yang diajukan dulu. Nanti kalau berubah bisa diganti. Yang penting jangan sampai kosong. Nah, judul asingnya ini mungkin bisa bersama dosen pembimbingnya nanti untuk judul asing yang tepat itu bagaimana. Karena biasanya selama ini itu eh kelompoknya di Sekprodi sama di admin biasanya. Nah, kalau di admin mungkin nanti untuk struktur yang bahasa asingnya strukturnya. Kenapa ini harus harus pas? Karena ini kan muncul di transkripnya mereka. Seandainya mereka melamar pekerjaan, terus judul asingnya nggak pas, kan kasihan juga gitu. Itu banyak yang dibawa di pundaknya nama instansi, nama prodinya, nama fakultasnya, nama pribadi juga. Nah, ini semester dimulainya. Ini biasanya Bapak Ibu lebih dari satu kali. Dikti itu tetap kedetek semester lalu. Jadi itu kalau misalkan nggak lulus ditaruh nilainya T gitu. Terus nanti pas semester berikutnya mahasiswanya mengisi lagi. Siapa tahu ada yang berubah redaksi judulnya, tahun ajarannya nanti tinggal disesuaikan di sini. Nah, kalau untuk awal eh, file dokumennya kalau misalkan ini ada, maka nanti bisa dicantumkan. Namanya sudah fix itu bisa diganti di sininya. Untuk sementara kalau belum ada, mungkin bisa taruh transkrip atau bisa taruh ininya rencana penelitiannya atau enggak proposalnya bisa ditaruh di sini. Gitu nanti tinggal disimpan. Nah, itu di akun mahasiswanya. Nah, sementara kalau di akun back office yang Bapak Ibu lihat di sini nanti Bapak Ibu teknisnya mungkin bisa apa namanya menyampaikan gitu ke dosen pembimbing atau enggak dosen PA agar bisa diawasi dan mahasiswanya bisa melakukan pendaftaran di sana. Jadi Bapak Ibu tidak tinggal minta tolong dosen PA-nya untuk mengecek atau enggak dosen pembimbingnya, tapi kayaknya dosen PA-nya mungkin ya. Nah, di sini kalau untuk tugas akhir, di sini judul tugas akhirnya nanti ini terlihat siapa yang sudah mendaftar. Jadi kedetek gitu. Kalau di sini untuk judul semuanya. Nah, di sini untuk pendaftaran tugas akhir kita nanti bisa melihat yang mana saja yang sudah mendaftar di sini. Jadi bakal terdetek. Coba saya tampilkan. Saya ulang lagi, mohon maaf ya Pak. Enggak. Kan ada di ininya di
apa namanya di KRS ada, nanti dilihat aja di menu skripsi kan ada. Nah, kan ada namanya di situ nanti. Jadi mungkin nanti saya teruskan lah ke grup Sekprodi lagi. Ada kemarin mahasiswa yang miss gitu Pak datanya siakan sama PDDT. Itu karena KRS-nya nggak apa namanya nggak di ACC KRS-nya. Jadi data di siakat 7, data di PDDT 5. Ya, Ya, baik, baik, izin ini saya saya lanjut lanjut Bapak Pak Ibu. Ibu. Izin saya lanjut Pak, mohon maaf. Oke, tadi di sini Pak Ko ya. Nah, ini kan judul tugas akhir yang ada. Nanti kita bisa melihat master tugas akhirnya di sini. Misalkan saya cek yang informatika. Kita anggap aja yang tugas akhir ini itu ada yang dari semester kemarin. Mungkin ada yang mengambil di semester kemarin. Nanti kita bisa taruh di sini gasal sama genap. Saya gasal sama genap berarti. Nah, nanti kita bisa eh, cek aja di sininya siapa yang keterangannya masih mengajukan. Biasanya tadi udah saya cek itu ada yang datanya double gitu, Pak. Nah, khawatirnya nanti bermasalah gitu di ininya. Nah, ini kalau yang sudah mengisi dengan benar, maka di sininya keterangannya berhasil gitu. Di sini misalkan ada Lazarus, ini kode prodi sama, ini judul tugas akhirnya. Semester mulanya dia digasal, semester selesainya digasal juga, berhasil diselesaikan. Pembimbingnya Pak Yudi sama Bu Eka, nilainya B+. Nah, cuman di sini nggak ada tanggal ujiannya. Kalau ditaruh lebih bagus sih sebenarnya, karena ini kan juga memudahkan dosen yang melapor ke ininya di sisernya. Jadi nanti langsung kerekap di sisernya. Dosennya tinggal mengupload buktinya nanti, bukti apa namanya bukti berita acaranya gitu. Ini dosen pengujinya Pak Julkarnain sama Pak Rodianto. Nah, ini kita bisa filter yang seharusnya mungkin masih diajukan gitu, diajukan di sini ya. Nah, ini masih yang untuk diajukan sepertinya yang semester ini. Nah, ternyata di informatika untuk yang semester ini tuh masih sedikit yang sudah mendaftar. Nah, masih 12 yang sudah mengisi gitu, yang sudah mengisi di sininya. Ini dengan judul yang ini gitu diajukan di semester ini gasal, tapi yang digenap sepertinya untuk yang mendaftar di genap baru 1 orang kayaknya, yang lainnya belum ada. Ini baru 2 orang yang mendaftar di genap, ada Nurul Mupliha Puasa sama Ismet Kalyubi gitu. Nah, kalau kita lihat kasus di sini, ini kan di gasal. Ini berarti mahasiswa yang sudah memprogram skripsi dari semester kemarin, cuma tidak mengupdate lagi. Jadi mahasiswanya harus mengupdate lagi di sininya semester mulanya gitu. Nanti disesuaikan gitu di sininya. Pembimbingnya. Nah, bagaimana dengan industri? Kalau kita lihat di teknik industri, apakah sama? Berarti kan ada mahasiswa yang biasanya dia 2 semester gitu Pak ya. Mengerjakan skripsinya 2 semester. Ini teknik industri, kalau kita lihat riwayat di sininya, itu ada berapa nih? Masih ada 10 ya? Sebentar. Nah, teknik industri berarti ada 10 orang Pak ya, 10 orang yang semester ini yang sudah mengisi. Sepertinya yang lainnya belum mengisi. Oh, ini yang berhasil diselesaikan. Berarti yang diajukan coba kita lihat ini. Nah, ini kalau yang lengkap ngisinya kayak gini nih Pak. Nah, jadi kan ada di sini. Saya tanggal ujiannya ada. Nah, ini yang diajukan. Ini juga semester gasal. Semester ini berarti belum ada sama sekali dari teknik industri. Nah, nanti untuk memudahkan, mungkin Bapak Ibu, Bapak-Bapak dosen bisa menyampaikan mungkin ke masing-masing dosen pembimbing skripsinya gitu agar mengingatkan mahasiswanya untuk mengisi di Siakat gitu. Jadi kalau kita lihat yang dari riwayat pengisi, berarti mungkin kita lihat untuk yang sempro masih sedikit gitu. Nah, ini kalau kita lihat namanya, ini angkatan 19, berarti dia sudah semester
kemarin ini Pak ya, semester kemarin, cuman belum diupdate semester ini. Dan keterangannya juga masih diajukan, harusnya di sini sedang dikerjakan di sininya, nanti disesuaikan gitu di sininya. Nanti bisa dicek. Ini di akun apa namanya? Di akun back office Prodi juga ada. Nanti Bapak tinggal lihat aja di sininya di kalau pendaftaran tugas akhir karena ini kan sudah masuk Pak ya. Misalnya kita ambil yang industri, dia sudah masuk ke back office, ini agak lelet mohon maaf. Sudah masuk di back office, misalnya ini yang keterangannya. Nah, ini kalau sedang dikerjakan ini juga lumayan banyak sih di sininya. Nah, oh ini Yunan Yunan Pahar ini kan sudah lulus ya, tapi statusnya masih sedang dikerjakan, kan nggak diupdate datanya. Sedang dikerjakan. Mungkin nanti ini karena sudah dilaporkan jadi kita skip aja. Jadi fokusnya ke yang semester sekarang aja. Ini keterangannya sudah lulus tapi prosesnya sedang dikerjakan gitu di sininya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah mengisi di sini, jadi Bapak Ibu tidak usah membuka pedidikti lagi karena kan ditarik dari sini nanti sama tim akademik di Warik satu. Jadi kita ngisi aja lengkap di Siakat. Nanti di prediktinya aman, tinggal mungkin yang lain-lain aja mungkin ada kendala gitu. Kalau untuk ini harusnya bisa kita kerjakan gitu lebih awal. Nah, ini nanti eh Pak Koko tinggal ngecek aja di sininya gitu untuk nama-nama yang sedang skripsi. Nanti kan tinggal dicek aja di kelas perkuliahan gitu ya, skripsi siapa aja, nanti tinggal disesuaikan untuk namanya. Nah, kalau sudah nanti untuk menambah dosennya itu bisa di akun back office. Jadi di akun mahasiswa itu tidak bisa menambahkan dosen pembimbingnya siapa. Maka di sini nanti di akun Keprodi bisa ditambah dosen pembimbing satunya siapa, pembimbing duanya siapa kalau ada. Tapi kalau nggak ada cukup pembimbing satu gitu. Kalau untuk pengolahan ujian TA-nya, nah kalau ini untuk yang ujian TA sih Bapak Ibu, ini kan awalnya dari pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu di mahasiswa, nanti ke mahasiswa sudah daftar, Bapak Ibu tinggal cek di bimbingan tugas akhirnya, nanti ditambahkan nama dosennya. Terus pendaftaran ujian TA ini kan nggak bisa kita tambah kalau mahasiswanya belum belum mendaftar gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja di sininya. Oh, misalkan teknik industri dicari. Nah, nanti tinggal di ini aja nama-nama mahasiswanya tinggal dipilih gitu, disesuaikan. Pendaftaran sama pengelolaan ujian. Kalau peran dosen ini tidak ada sih menu di sininya, cuman menampilkan informasi aja di sininya ketua penguji apa. Jadi ini nggak perlu gini bisa kita skip untuk yang di sini. Master. Nah, ini sih kalau untuk tugas akhir gitu. Cuman ini sebenarnya minta tolong aja disampaikan ke dosen yang membimbing skripsi agar mengingatkan mahasiswanya kalau bisa dijadikan salah satu syarat seminar proposal itu lebih bagus. Nanti mereka ngeprint gitu nanti sambil dicek. Dan ini ada pengecekan di fakultas juga. Nanti bisa sambil dicek sama teman-teman di fakultas benar tidak mahasiswanya sudah mengisi. Karena ini memudahkan sih agar bisa terlapor lebih cepat gitu. Nah, kalau untuk transkripnya mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menyampaikan ke dosen pembimbing pembimbing skripsi atau enggak pembimbing akademiknya, atau enggak mungkin Bapak Ibu bisa memberikan soft file untuk struktur mata kuliahnya agar mahasiswa bisa mengecek MK apa yang sudah mereka ambil gitu, MK yang mereka programkan. Karena kan selama ini biasanya kita kedetek itu di akhir ketika ada MK yang oh ternyata ada MK wajib yang belum diambil, ternyata ada MK yang double itu kan harusnya di awal sebelum mereka ujian skripsi itu sudah dideteksi gitu ya sebelum mereka ujian skripsi jadi MK yang double bisa dihapus gitu karena MK double ini kan berpengaruh ke jumlah SKS-nya. Kenapa berpengaruh? Karena itu dari kita juga karena kurikulum kita yang beragam gitu sehingga dideteksi kode yang berbeda.
Itu kalau untuk yang tugas akhir itu aja sih Bapak Ibu. Ini sedikit sih, cuman belum kita laksanakan dengan baik gitu. Jadi mohon kesediaan Bapak-Bapak Sekprodi yang hadir pada hari ini maupun yang belum hadir gitu melihat rekaman YouTube. Jadi nanti mohon disampaikan kepada masing-masing masing-masing pembimbing skripsi atau enggak masing-masing pembimbing akademik agar dapat mengingatkan mahasiswanya gitu untuk mengisi. Dan nanti karena kalau mahasiswa sudah ngisi, nanti akan beratnya, nanti bisa dibantu sama tim admin. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengecek gitu kan, sambil mengecek bersama yang sudah menjadi pembimbing, yang sudah memasukkan judul dan lain-lainnya gitu. Nah, saya berharapnya kita hadir lebih banyak sih tadi, sekalian mau bahas yang MBKM-nya, karena yang kemarin kan baru dari teknik industri aja gitu. Untuk pendaftaran di Siakat seperti apa, karena ada dua sistem yang dipakai, ada sistem yang di portal, ada yang di Siakat gitu. Karena ini cukup cukup apa ya, cukup kompleks juga gitu. Kita memakai dua sistem yang berbeda, harus ada MOU segala macam gitu kan, harus ada sudah ditentukan berapa kuotanya gitu. Karena mengingat semester depan itu MBKM kita ada 4 prodi, 4 atau enggak 3 prodi gitu. Kalau semester kemarin kan industri, kita fokus di industri. Cuman karena memang eh, tidak belum berhalangan mungkin ya teman-teman yang lain. Jadi ya seperti itulah Bapak Ibu. Kalau untuk MBKM sebenarnya sama sih, tinggal disesuaikan aja di ininya, di menunya. Tapi sebenarnya sudah ditarik nih sama orang akademik karena menunya sudah tidak ada di kita, sudah tidak ada di Pak Koko juga ya di menu back office. Kalau kalau belum ditarik sama mereka, harusnya di sini ada menunya. Tapi alhamdulillah kayaknya kemarin untuk industri sudah beres semua Pak ya, sudah dimasukkan tempat MBKM-nya di mana, semua berkasnya apa dan mahasiswanya apa. Nanti kalau sudah Bapak Ibu tinggal sinkronkan aja di ininya, di sisternya harusnya sudah masuk ke bagian pendidikan di poin C, itu sudah masuk gitu selain yang ini. Itu mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan untuk hari ini gitu, karena di sini yang hadir Bapak-bapak yang sudah sangat terbiasa gitu dengan siakat dan sudah sering melakukan hal teknis seperti ini. Mungkin kalau ada yang kita diskusikan boleh, kalau tidak ada maka kan kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, saya kalau untuk transkrip karena kemarin sempat di apa namanya kita sama tim yang pas di Waris satu kemarin jadi mengundang semua sekprodi itu nanti ketika sudah di tahap yudisiumnya ketika mereka mau mendaftar yudisiumnya ya sebelum itu mungkin saya komunikasikan dulu ya untuk ininya bagaimana karena kalau kita kunci di awal apakah bisa kita buka kuncinya lagi kan nggak bisa karena itu keterangannya lulus gitu. Ya benar, ini sudah disampaikan juga tadi sama tim admin sebelumnya, karena memang transkrip itu selalu berubah-ubah dia, tapi setidaknya untuk memudahkan pekerjaan teman-teman semua, kan kita semua di awal, setidaknya untuk semua yang bahasa asingnya, mungkin nanti kalau untuk kurikulumnya gitu ya, kurikulumnya nanti bisa kita kasih untuk yang MK yang belum ada bahasa asingnya nanti bisa tinggal dilengkapi, karena kalau untuk transkrip rasanya tidak cukup, tidak terlalu lama sih kita menghapus mata kuliah yang ada di transkripnya. Yang penting yang untuk MK yang double gitu ya. Untuk MK yang doublenya. Tapi kalau untuk menambah mata kuliahnya, sebenarnya kan harus bolak-balik akun karena tidak bisa di akun yang sama, dua akun yang berbeda. Kalau kita setting di transkripnya kan kita update lagi, hilang lagi dan per mahasiswa. Tapi kalau kita taruh di kurikulum itu bisa kena untuk semuanya. Ya benar. Mungkin nanti saya coba komunikasikan kembali yang ininya untuk transkrip selain dikunci, apakah tetap harus mengupdate terus gitu karena ini memang kendala kita setiap tahunnya sih bahkan sampai kemarin juga masih Pak ya untuk transkrip gitu. Rasanya itu aja sih Bapak Ibu mungkin kalau untuk MBKM nanti teknisnya kita buat video atau apalah nanti kita sesuaikan. Untuk Bapak Ibu yang semester besok MBKM berarti kan ada elektro, informatika, mesin, mesin tiga ya, 3 prodi.
Itu syaratnya kemarin untuk MBKM kita harus sudah punya kerjasamanya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan tidak ada kerjasamanya, kayak yang mau magang, mau mengajar, kalau nggak ada kerjasamanya itu apa namanya dialihkan ke MBKM lain, ke MBKM program Merdeka misalkan. Tapi kebanyakan kan mahasiswa kita itu minatnya rata-rata dia di internship biasanya. Kalau untuk PMM dia kan memang seleksinya secara nasional. Jadi kalau nggak lolos berarti ya sudah tidak bisa gitu kan. Ada juga MSIB itu juga seleksinya nasional. Tapi untuk MPKM mandiri rata-rata kayak kemarin di industri itu minatnya memang ke internship mandiri. Nah itu syaratnya harus ada kerjasamanya gitu kan. Kemarin sudah ada kerjasamanya, tapi kita cek lagi apakah relevan nggak dengan prodi lain. Kemarin kalau industri masih oke. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada list kerjasama mungkin sekiranya bisa kita tindak lanjuti, mungkin nanti bisa disampaikan. Ini ada listnya nanti agar tim fakultas bisa mengurus draftnya dan bisa terimplementasi gitu loh. Mau mahasiswa mau magang di mana gitu sesuai dengan yang minatnya. Tapi kalau mahasiswa memang minatnya mau ke mengajar atau ke program Merdeka ya silakan. Mungkin nanti bisa diarahkan gitu. Tapi biasanya sesuai dengan kurikulumnya, outputnya seperti apa sih yang diinginkan? Cocok nggak MBKM ini dengan CPL yang ada gitu di mata kuliah berdasarkan kurikulum yang sudah disusun. Oh ya, satu saya lupa Bapak Ibu, ini ada SKPI, mungkin nanti di akhir bisa mengingatkan mahasiswanya ketika sudah tuntas gitu kan setelah mendaftar yudisium agar bisa mengisi untuk ininya SKPI-nya. Ini pendamping ijazah yang di sininya. Karena ini ketika mereka punya ijazah, punya transkrip, jadi ada surat keterangan di sininya atau SKPI-nya. Ini ada juga di menu mahasiswa. Gitu. Jadi itu aja sih kalau untuk yang tugas akhir gitu. Kalau untuk transkrip mungkin nanti kita saya komunikasikan lagi dengan tim akademik apakah ada caranya mungkin dari master yang apa namanya developernya atau apa enggak tidak berubah-ubah semua transkrip yang sudah kita buat. Buka kalau yang BKM yang ininya Pak, karena harus di sini jadi buat akun dah. Dan ini akunnya tidak terintegrasi dengan Siakat. Jadi kita dua kita buat di sini. Ini disetting juga waktunya sama tim penyelenggara MPKM. Kita sudah buat di sini, kita buat lagi di sini. Jadi dua kali kita mengupdate yang sama, update yang sama. Dan pelaporan MPKM juga berbeda dengan pelaporan seperti yang biasa. Jadi dia ada menu khususnya. Nah, di sini menunya sepertinya lagi ditarik sama Warik satu karena nggak ada di sininya. Ini sudah di hide dari kita, kayaknya di mereka aja. Mungkin nanti bisa sesi khusus untuk MPKM mungkin Pak ya sebelum ini, sebelum mulai semester baru bersama ini ya. Kalau bisa kita Zoom juga nggak apa-apa sih untuk ini. Atau enggak kita coba dalam bentuk video nanti ini. PD Diktinya rasanya aman sih kalau kita ngisi dengan benar, tapi kalau untuk kelas perkuliahan, jumlah mahasiswa di situ nilainya itu kemarin Mas Ari sudah mulai mengecek semuanya, jadi ada beberapa data. Kemarin sudah saya sampaikan ke grup ketua program studi, sama saya kirimkan ke email masing-masing prodi sama ke prodi gitu. Kalau misalkan belum diteruskan, mungkin nanti bisa saya teruskan kembali ke grup Sekpro. Jadi sudah didetail itu MK apa yang nama mahasiswanya, MK-nya apa, terus kendalanya apa. Cuman kemarin Pak Aris sudah komunikasikan dengan tim akademik itu sudah disampaikan ke mereka. Jadi kan mereka yang menghandle dulu. Takutnya itu data yang kena soft delete kemarin. Nah, jadi mereka yang mengecek dulu, karena kemarin sudah ditanya apakah kita lakukan tindak lanjut di fakultas atau dari mereka. Tapi dari Warek satu menyampaikan mereka akan menghandle terlebih dahulu untuk datanya gitu karena kami sudah mendata. Ibu untuk kegiatan kita hari ini mungkin satu yang terakhir sekiranya kalau ada dosen-dosen di lingkungan kerja Bapak Ibu yang menjadi dosen pembimbing MBKM di luar nanti mohon dilapor karena berbeda pelaporannya. Contoh kayak Pak Dayat, kayak Ibu Ismi, Ibu Desi itu kan berbeda pelaporannya. Tidak ada di sini. Jadi kita langsung melapornya ke Peridikti karena itu kegiatan di luar kampus dan nanti kita mungkin minta SK-nya atau enggak bukti pendukung lainnya agar kita bisa melaporkan gitu. Di agar bisa terdetek di sistemnya.
Ya demikian Bapak Ibu, Bapak-bapak maksud saya yang sudah meluangkan waktunya hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga di 2 program studi dan di 5 program studi umumnya di Fakultas Rekayasa Sistem kita bisa mengisi dengan lebih detail agar pelaporan kita bisa lebih aman gitu di awal sehingga untuk kendala-kendalanya kita bisa mencari solusinya dengan lebih dini. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.